Halo, selamat malam teman-teman. Selamat bertemu lagi dengan saya Boni Pras di channel Keliteran TV. Kali ini saya masih berada di Kediri, Jawa Timur kira. Saya betah iki ketok nang kene iki. Mbuh sampai kapan iki? Masih di tempatnya Mas Doni Petek Immortal Rights. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, kawan lama, sahabat lama, musisi legendnya Kediri iki ya. Ada Mas Inu Kilharmonik, teman-teman. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Cuman kemarin habis manggung mungkin saya kecapean jadi penyakit lama saya agak kambuh. Waduh, Tapi alhamdulillah sudah pulih lagi. boleh lagi ya. Alhamdulillah ya. Berkarya lagi lah ya. Ya, Heeh. Ini sakit apa sih Mas? Wes mulai mengunduri umur tua iki ya. Lorone apa Mas? bukan bukan tua juga sih. Oke Cuman ya. mungkin pola Pola hidup. pola makan aja yang jadi saya Iya. sebenarnya nggak boleh terlambat makan. Oh iya. Ya sama Mas, sebenarnya sama kayak saya asam lambung iki gak ngatasi iki. Ini istimewa sekali loh teman-teman. Malam ini Mas Inu pakai baju koko, pakai kopiah, pakai sarung. Biasanya apa? Kemana-mana selalu pakai hitam-hitam ya, hitam-hitam itu ya, metal habis. Kali ini kok pakai baju apa Muslim kayak gini? Ini ada acara apa Mas? Barusan dari rumahnya Casper, vokalisnya Highstroke, kita mendatangi undangan kirim doa tahlil 100 harinya ibundanya Casper. Oh ya, Al-Fatihah untuk beliau almarhumah. Halo Mas Kasper, tetap semangat ya. Heeh. Terus apa nih sing takoki? Eh, Terus agenda Kilharmonik ini apa Mas untuk waktu dekat ini? Agenda Philharmonic adalah kalau bisa kami tahun ini harus keluarin album baru, yaitu album kelima. Kelima ya. Album kelima. Terakhir yang keempat Hymn of Apocalypse ya. Hymn of the Apocalypse. Hymns of the Apocalypse itu apa artworknya dikerjakan oleh apa Mas Adi The Christianis ya. Ya. Itu sangat Semua keren. artworknya ada di situ, ada di inlay-nya ada 7 artwork. Kan kebetulan di situ isinya kan 7 lagu, 7 track ya. 7 track, 1 track cover, 1 track lagu lama. Jadi artworknya ada 7 yang digarap Album itu sama ya? Keren sama sekali. Mas Adi itu. Mas Adi, halo. Tes, ya apa kabar nih? Heeh. Wah keren sekali loh ini Mas. Apa konsepnya selalu yang apa sih? Bertema apa? Konsepnya untuk Philharmonic. Sebenarnya sih tetap tetap masalah kayak kehancuran gitu. Tapi yang ada hubungannya sama agama gitu lah. Oh Iya. iya. Keren Jadi sekali lagi. jadi nggak yang bukan kehancuran sosial, itu bukan. Iya. Lebih ke apa tema-tema yang ada di dunia ini, di bumi ini ya, istilahnya apa ya, berkaitan dengan populasi apa segala macam ya gitu ya. Termasuk ada beberapa umat yang dibinasakan gitu lah. Oh iya itu ya. Wah iki jeru iki rek. Dalam loh iki. Enggak sekedar apokalips ya. Ini memang kita udah hidup di era post apokalips ya kayaknya ya. Post apokalips yang udah ada di film. Mendekati akhir zaman lah. Nah, iya itu ya. Ya. Wah, jeru iki. Ternyata dalam sekali loh iki. Karena itu juga sih memang musiknya juga dibikin kayak soundtracknya gitu loh. Jadi nggak sekedar, tetap harus berkonsep. Kadang memang pelan tapi tetap garis besarnya itu. Ya sekalian semua pada tahu lah Philharmonic kan ya sesepuhnya technical death metal di Kediri lah ya. Bisa disebut gitu ya Mas ya. Mungkin di Indonesia juga sih. Nah itu, yo. Di Indonesia, di seluruh Indonesia ya, Mungkin yang mengawali. Kalau dulu sih saya setahunya itu Purgatory. Kalau yang maksudnya di telinga saya agak teknikal itu Purgatory untuk yang death metal ya. Kalau yang sebelumnya lagi kan
rotor itu kan, technical trash. Ya, technical trash Betul. ya. Jadi nggak tahu kami urutan keberapa nggak tahu, tapi kayak sih awal-awal sih. Kayaknya sebelum ada band technical di Indonesia sih. Kalau Ya, Purgatory itu kan mengawali. kayaknya progresif apa gitu. Ya, ada mix progresif ala Death ya, Ya. Chuck Schuldiner gitu ya, ateis, Ya, ateis. Cynic ya, Cynic. gitu-gitu ya. Lebih ke apa? Technical death metal yang menuju arah progresif, ada fusionnya, jazznya, clean apa segala macam ya. Dan bocoran untuk album kelima ini apa, Mas? Kalau boleh tahu ya. Biar teman-teman nggak penasaran ini. Untuk bocorannya mungkin kita tetap biasanya kan kita 9 lagu ya. 9 lagu, tetap 9 lagu. Jadi Oh iya, yang kenapa 9? Karena 9 itu ya angka bagus. Oh gitu ya, Ya, ganjil ya. Bukan masalah ganjil. Angka bagus ya. Angka berapapun dikalikan 9, nanti kalau dijumlah hasilnya 9. Nah, itu jeru deh. Jeru ya suka. Gak sekedar 9 Nanti ya. mungkin tetap 7 lagu baru, 1 lagu lama, 1 lagu cover. Nah, itu teman-teman. Dan insya Allah kita mungkin covernya Monstrosity ya. Waduh, Rek. Monster death metal old school ya, zaman 90-an ya. Ini wajib ditunggu loh teman-teman. Nah, ini udah berapa persen atau udah mulai digarap atau berapa persen? Oh, belum ya? Belum digarap. Jadi pematangan materi sudah saya bikin. Jadi untuk saya sama Billy drummer itu sudah materi sudah beres 9 lagu ya. Maksudnya dalam artian masih latihan tapi sudah 9 lagu sudah dimatengin. Kalau yang pemain bass masih 5 lagu. Vokalis belum sama sekali. Soalnya kan memang belakangan vokalis biasanya. Kita kan cenderung ke instrumennya dulu sampai ngeluh ngambil paramek Iya. Terus mungkin kalau bisa sih tahun ini selesai. Iya. Wajib tunggu ini. Nggak tahu kapan karena list daftar tunggu ini. semenjak saya ada aktivitas baru kerja kan. Jadi gitu, ya, waktu saya agak tersita di pekerjaan juga. Gitu ya. Jadi harus sabar juga sih. Ya, harus sabar teman-teman. Tapi untungnya kita punya tim yang istilahnya itu sregep. Jadi gitu ya. setiap minggu itu pasti, terutama sama yang pemain drum itu seminggu kita 2 kali latihan. Gitu ya. Untuk pematangan itu. Sama Mas Billy itu tadi ya. Iya. Soalnya kan bisa dibilang lagunya gimana ya? Atau lebih nggak enak atau gimana? Kan banyak time senator gitu. Ya, bukan nggak enak apa istilahnya, apa ya, disharmonik gitu ya, apa bukan ya? Bukan. Lebih apa ya? Ya kalau didengerin enak, tapi kalau dimainin nggak bisa gitu loh. Iki jeru lagi wes, pokoknya kalau ngomong sama Mas Inui serba dalam ya ternyata ya. Iya benar. Kita ngambil konsep itu karena biar beda aja sih. Karena kalau konsepnya sama dengan band-band lain, kita nggak akan jadi rumput merah di antara rumput hijau. Iya, benar sekali teman-teman. Sebuah band memang harus punya style, ciri khas, tanpa harus copycat ke band-band idolanya ya kan? Bener gitu ya. Bisa menciptakan style inovasi baru lebih bagus lagi. Tapi sebenarnya kalau jeli juga sih, influence itu masih ada terasa sih. Ya pasti. Misal kayak saya kan Suffocation habis kan. Cuma di situ saya nggak bisa bikin kayak Suffocation, nggak bisa. Di situ kan totally kromatik ya. Kalau saya nggak bisa, harus semuanya harus terkonsep, harus pakai skala ini, solonya juga harus beda dengan solo-solo di album sebelumnya. Gitu. Jadi harus bisa ditirukan dengan mulut. Kalau saya konsepnya gitu. Iya benar. Tapi harus berbeda. Saya kan Marty Friedman banget ya. Iya. Terpengaruh sama Marty Friedman. Salah satu shredder keren. Karena juga agak ngawur gitu. Ngawur apa gini wes pokoknya full teknik, full skill lah ya istilahnya, dikeluarin semua lah. Full skill, full skala. Skala ya? Iya skala. Skill, kan ya. Kalau skill itu kan kemampuan keterampilan. Kalau skala itu skill, kombinasi nada-nadanya. Iya.
kita kan multi skala juga. Terus gitu banyak overtone, ya. Betul. terus apa? Tempo side meternya juga macam-macam. 5/4, 7/4, 9/4. Nah, ya yang nggak manusiawi lah, yo Ya, tetap gitu ya. manusiawi lah. Manusiawi ya. Nggak ada yang nggak manusiawi. Iya. Jadi ini untuk Philharmonic dari awal itu Mas Inu yang mengonsep semuanya ya? Iya. Semuanya saya sih. Jadi terutama untuk part gitar ya, gitar itu semua saya. Gitar kanan kiri saya, lead gitar saya. Tapi untuk bass itu saya menyesuaikan kemampuan pemainnya. Wah, itu. Jadi misal dari album pertama itu bass-bassannya biasa, terus meningkat tergantung kemampuannya. Oh gitu ya. Umpama dia nggak mampu ngikutin saya bikinkan part yang mungkin separuhnya saya. Misal saya 100 gitu. 8, Ya. di situ dia ngambil tengah-tengahnya, jadi 1, 3 ya dia. Oh ya, gitu ya. Tapi nggak semuanya, tergantung. Pokoknya dia kalau nggak ngubur kecepatannya, diambil jalan pintasnya itu. Wah, keren sekali loh. Separuh kecepatan lah. Jadi nggak yang memaksakan gitu ya sama player ya, nggak harus ngikutin ini gini, harus gini, kamu harus gini, kalau enggak cari yang lain, enggak ya, gitu ya. Enggak, kami memang untuk pencarian personel itu kalau bisa sih yang satu tongkrongan, ya. satu level, jadi kayak saudara gitu, kayak keluarga, bukan masalah pinter atau enggak pinter, enggak, tapi cenderung ke family. Jadi kalau bisa habis latihan kita nongkrong makan-makan, jadi kayak keluarga. Bener, asiknya gitu ya. Uang bukan prioritas ya. Ya, skill juga bukan prioritas, bisa sharing bareng-bareng, belajar bareng-bareng ya kan. Soalnya kan semua materi sudah saya tulis di Gitar Pro. Jadi bisa latihan di rumah gitu. Jadi ya. Harus itu. Kan kalau Gitar Pro kan bisa latihan speed ya. Speednya maksudnya kalau belum bisa 100% speednya mungkin dari 50 dulu. Jadi ada kesempatan lebih banyak di rumah. Jadi kalau kita ketemu di latihan dia sudah matang gitu. Lagian terdokumentasi, jadi dia nggak perlu mememorize. Jadi kalau dia salah tinggal lihat tablaturnya gitu. Keren sekali. Termasuk drumnya juga kan sudah di situ kan. Oh ya, chop drum ya. Cuman untuk feel saya bebasin lah. Pokoknya selama itu tidak mengganggu melodinya. Benar. Kan melodi dulu kan, baru nanti isiannya kan. Melodi harus, nggak boleh beat mengganggu melodi, nggak boleh. Iya benar. Jadi balapan nanti ya. Ya bukan balapan lagi, nggak sinkron gitu. Bener, chaos nggak sinkron. Ya kita berkonsep kayak jazz gitu. Jadi ada yang ke utara, ada yang ke selatan, tapi nanti ketemunya sama gitu loh. Nah iya, ada sistem jam session ya, kalau itu di jazz ya. Jadi freestyle gitu loh, freestyle. Ya, benar, tapi harus nanti padu lah. Karena di death metal itu dinamika sangat diutamakan. Benar. Agresifnya harus ada. Karena death metal ya. Iya. Soalnya kita kan misal acuannya kan tetap death metal lama kan, 90-an kan, bukan era Roadrunner itu kan. Pokoknya Florida itu kan itu. Iya. Jadi harus ada agresifnya. Kalau death metal nggak agresif nggak masuk. Iya benar sekali teman-teman. Iya. Death metal itu harus bisa membuat riff yang memancing penonton untuk bergoyang. Bukan bergoyang, mukul temannya. Waduh, sekarang modelnya gitu ya, violent dance ya, semacam itu. Enggak ya, apa ya? Ya pokoknya bisa membangkitkan energi penonton yang harus ada itunya juga sih. Minimal ngangguk-nganggukin kepala gini lah ya, kayak gini ya. Iya. Mungkin aku juga belum bisa juga sih, karena gara-gara ada out time-nya itu kadang nggak pas. Iya benar, jadi bingung ya. Mending dilihat sambil bawa buku catatan gitu. Karena ini teknikal ya, jadi time signature-nya itu bisa berubah-ubah ya. Benar. Tapi kita tetap menjaga
itu kadar kebrutalan tetap harus dijaga. Bener ya, kadar kebrutalan ya. Wah ini istilah tetap keren ini. 70% lah di situ. Akhirnya kan kita menyuarakan kematian yang kan. Ya, yang Harus speednya harus tetap brutal, speed tinggi. soundnya juga. Iya. Soundnya harus pas gitulah. Oke, ini Philharmonic yang tahun 2022 ini formasi keberapa? Line up formasi keberapa, Mas? Kalau di catatan saya itu mungkin ada formasi ke-15 mungkin. Karena kita ngitungnya gini, setiap ganti personil berarti itu ganti formasi kan. Iya. Mungkin ada 15 mungkin. Keren sekali loh. Awet sampai saya kira. Berapa? Omega berapa? 11 apa 15 ya? Nah, itu yang tercatat ya, maksudnya ada beberapa yang bisa dibilang nggak masuk gara-gara dia hanya membantu satu kali, itu nggak saya masukin. Oh gitu. Ya, sekedar apa ya? Membantu satu kali itu nggak saya masukin. Stuntman lah istilahnya ya. Pemain pengganti ya. Oh gitu. Wah, keren sekali loh ya. Mas Inu pun sampai mencatat loh pergantian personil ini. Sangat detail sekali teman-teman. Detail. Tertib administrasi. Iya. Terus saya juga mempersiapkan kalau ada beberapa personel yang nggak bisa manggung. Nah, ini. Itu saya sudah mempersiapkan additional player. Oh gitu ya. Iya. Terutama pada bass sama vokal. Iya. Karena misal pemain bass itu dia nggak boleh lebih dari 5 jam lah jarak tempuhnya misal manggung. Oh iya. Atau yang vokal juga gitu. Pas ada Karena ada pekerjaan. Misal Kediri Solo gitu masih bisa. Oh gitu ya. Kan sekarang sudah ada tol. Benar. Kadang juga pemain drum juga kadang nggak bisa. Oh pernah ya? Pernah, itu masih ada drummer lama Philharmonic Ongki itu. Kan Ya. Halo, itu Ongki. selama dia pas di Kediri bisa. Oh gitu. Kan dia kerja di Kalimantan. Oh iya. Untuk vokalisnya nih ganti berapa kali Mas ya? Vokalis kalau pas saya pegang vokal itu enggak. Ya nggak apa-apa. Kan vokal pertama saya. Sempat ya? Ya kan 3 trio gitu. Saya terus Kambil itu Wawan Kambil di album 1-2. Terus Tono Mato itu ya? Ya, Mato itu album 3. Halo, Mas. Terus album 34. 34. Terus yang Bayu ini vokal untuk next album ini. Jadi belum pernah ikut di rekod manapun. Oh, cuman magung-magung sering ya, yang termasuk kemarin tuh. Pas waktu album Hymn of the Apocalypse itu rilis, Tono Mato itu mengundurkan diri karena gitu. dia sudah tidak bisa bolos-bolos lagi. Oh ya kerjaan ya. Iya kerjaan. Benar. Akhirnya kita milih Bayu itu gara-gara dia fans Philharmonic. Oh gitu ya. Ya, Ini saya lihat ketika kita manggung dia pasti di depan pogo teriak-teriak gitu. Jadi kan nanti kan keren Mas. Dia lebih bisa memiliki. Jadi kalau dimasukin Lebih bisa ngesul gitulah ya. Iya. Alhamdulillah dia bisa total. Keren Mas. Ya ini saya lihat beberapa kasus apa ya. Pergantian personil di sebuah band itu berawal dari direkrut dari fans band tersebut, termasuk Philharmonic ini juga ternyata. Wah keren sekali loh ini. Jadi kayak satu keluarga gitulah ya. Kalau misal si Lohan itu sebenarnya saya rekrut gara-gara dia ikut di band saya yang lainnya. Apa itu Mas? Saya kan punya band Necrobreed. Necrobreed itu sudah simak belum teman-teman? thrash metal spesial lagu-lagunya Necrodeath. Oh iya. Terus sebelumnya juga saya ikut memperkuat Slowly Terror. Yang si Lohan itu juga di situ. Terus kalau Alex yang bass dulu itu murid saya. Oh malah muridnya masih itu sendiri. Wah keren sekali Mas. Masih lingkungan main-main anak-anak gitu loh. Masih lingkaran iya. sekitar. Jadi lah ya. Kita gelombangnya itu frekuensinya sudah sama lah hitungannya. Gitu. Tinggal ngasah keterampilannya gitu. Termasuk Mas Eka ini ya yang dibalik
layar ini ya. Heeh. Dia biasanya nggak mau kalau diajarin langsung. Oh, gitu. Dia langsung pakai tablaturnya mana? Oh, gitu ya. Iya. Wes macam-macam pokoknya ya. Didikte gitu loh. Macam-macam caranya. Wah, keren sekali. Kemampuan sudah lemah dia. Gitu ya. Wah, tapi yang pasti kalau udah satu tim, satu band itu apa latihan dan perform pasti keren kok. Apa? Perfect lah. Heeh. Alhamdulillah keren lah. Dia kan juga basis andalan di Kediri kan. Oh iya. The best. Pokoknya ikut-ikut festival gitu loh. Oh iya gitu ya. Heeh. Halo Mas Eka. Heeh. Oh ya, ini berarti sudah mulai menggodok, sudah mulai apa ya, mulai nyicil. Bisa dibilang materi sudah selesai. Materi sudah selesai, tinggal ke personelnya yang belum. Oh gitu. Saya sama Billy sudah selesai. Kan sudah latihan terus kan. Oh iya iya. latihan Kebetulan rutin beda desa sih. ya. Maksudnya posisi tempat tinggalnya beda desa. Terus kami juga punya studio sendiri. Iya, jadi nggak repot ya. nggak repot. Oh, benar. Nah, kapan-kapan kita main ke studionya Mas Ino teman-teman. Nah, wajib ini. Tempat latihan. Oh gitu. Iya, Ya nggak apa-apa, apapun lah. Yang penting punya Soalnya di situ, tempat privasi sendiri. situ latihan sama sauna lah. Oh iya ya, gitu ya. Iya, keluar langsung sehat. Oh iya, langsung kurus ya. Ya nggak pakai sehat, keluar keringat. Keluar keringat ya. Perutku ini kayak perlu ini ke sana ini. Ya, mungkin kurus soalnya habis latihan makan-makan. Iya itu ya. Iya. Meskipun Mas Ega ini nggak ikut latihan tapi ikut makan-makan. Oh iya itu ya. Intinya di situ. Nah. Harus dipenuhi dulu isi perut. Bener, bener. Death metal like keluhan ya kayak iso main, Pak. Iya, bener ya. Kan musik dan fisik. Ya, iya bener. Berarti ini udah matang ya, apa? Ya materi untuk album kelima ya, full length kelima. Rencananya record labelnya siapa, Mas? Record label belum ada sih. Belum ada ya? Kami belum terikat dengan label manapun. Supaya biar tenang aja sih. Nanti kalau diuber-uber malah Iya, enggak maksimal juga. Iya. Gak tenang ya. Iya benar. Salah satu rahasia umum mungkin tetap pakai huruf H. Oh gitu. Ya kan dari album 1 sampai 4 itu inisial H kan hurufnya, huruf awal judul album. Iya. Album pertama apa? Head Diminish apa? Bukan Diminish Head Rate Diminish. Itu H. Kedua Head That Never Set H. Head Never Set. Nah, itu vokalisnya siapa Mas yang di Head Never Set? Itu masih Wawan Kambil itu. Oh, bukan Mas Casper ya? Bukan, Casper belum nggak ikut di album. Oh gitu, iya benar. Yang album 3 Human Race Disgrace. Iya, H juga ya. Iya, keempat Hymn of the Apocalypse. Oh, ternyata dikonsep sedemikian rupa ya. Harus mulai dari huruf H ya. Kalau teman-teman memperhatikan. Mungkin kalau di dunia mungkin ada satu band yang kayak gitu, diawali dari huruf I. Tapi saya lupa. Apa itu? Ya pokoknya band death metal semua albumnya berawal dari huruf I. Nanti saya lihat perpustakaan saya aja. Oh iya. Wah iki teka-teki ya bagi teman-teman yang nebak ini bisa dapat hadiah nih kayaknya dari Mas Inu ini. Kan Boleh? Kalau Morbid Angel kan hurufnya urut kan, A B C D sampai terakhir K kan. Oh iya ya. Iya. Saya nggak perhatikan sampai sedetail itu loh. Ya Altar of Witness ya. Jadi metalnya kurang. Oh iya ya. Iya, iki lemah iki pesannya. Iya. Altar of Witness terus apa? Bless Are the Sick, Ya, Bless Are the Covenant, Iya. Domination, Entangled in Chaos, Wah, ini. Formula Fatal to the Flesh, Get Wed into Annihilation, Heretic. Heretic ya. I-nya I-nya yang Illudivum Insanus. Wah, J Jubilee apa itu yang terakhir K Kingdom Disdain. keren sekali loh Mas ini sampai detail sekali. Harus hafal. Ya, benar, harus luar kepala ya. Gue pengen gak dikira metal palsu. Iya. Metal apel-apel ya. Wedi. Iya. Kata Manowar kan gitu, if you are not into metal, you are not my friend. Heavy metal or no metal at all. Kalau tahu Manowar lah ya, dari album Metal Warriors itu, apa? Triumph of Steel. Fighting the World ya. Bukan, yang album setelah King of Metal, Triumph of Steel. Oh iya. Kalau yang di Indonesia disensor itu loh. Ya benar. Disensor. Iya.
dikasih gambar BH itu. Kan asli kan nudity itu. Oh iya. Indonesia sebuah sensor sih kayak albumnya Megadeth yang apa? Euthanasia ya. Aslinya kan itu orang tua jemur bayi itu kan di jemuran. Sensor diganti. Ya. Kalau di Oh, iya sensor ya termasuk Manowar itu. Terus kalau album Megadeth Rest in Peace itu fotonya yang diganti. Kan di situ ada Palu Arit itu iya, dihapus. Nah, itu. ya kayak gitulah nggak apa-apa tapi yang penting bisa tersampaikan lah sini. Mungkin ya album Cannibal Corpse itu beberapa di band kan di Jerman itu. Benar. Yang masuk sini kan Gallier of Suicide itu kan beda sama CD-nya kan. Benar. File itu juga beda. File The Bleeding nggak keluar ya kasetnya? The Bleeding nggak keluar tapi kan juga disensor itu. Disensor. Tapi yang nggak disensor itu apa? Butchered at Birth ya? Asli tetap baca cuman itu ya satu-satunya. Return Back to Life masih sama. Ya masih sama dua itulah ya, dua album awal ya. Tom itu sensor, ada versi sensor versi Benar, ada gambar lilin sama yang gambar gore gitulah. bukan gore. Penjilatan itu. Iya. Penjilatan apa itu Mas? Biasalah. Kesenangannya Omega itu. Iya asik ini. Oke, untuk saran kritik di scan lokal death metal apa? Hah? Suwe 2 jam. Hah? Saiki aku ono janjian mana soalnya. Ya, gak apa-apa. Nanti dilanjut apa sesi lain lah, hari lain ya. Yang lebih gahar di tempat soundnya sampean ya. Keren ya. Ya, saran kritiknya apa untuk scan lokal death metal inilah? Tetap berkarya, rajin latihan, terus apa ya? Ya itu aja sih, harus rajin latihan aja. Ya. Terus Bisa enggak ya? bikin album. Nah, Supaya biar ada kenangan juga. Tapi maksud saya bikin album yang bener-bener album, jadi bisa meninggalkan legacy gitu loh. Bukan asal bikin album, bukan loh ya. benar ya teman-teman. Jadi harus bisa mengena di publik lah. Benar, terus visi misi ke depan apa ini? Gelarmonik. Ya tetap itu bikin album dulu, pokoknya ngalbum terus lah. Ya, album ya. Ngabum terus, orientasi kita album, kalau bisa sih ada manggung-manggung, soalnya kan kalau nggak manggung juga nggak asik juga sih. Kenapa kita bikin lagu kalau nggak dipanggungin? Ya, benar. Makanya kalau di Gelarmonik itu lagunya diundi. Gimana itu diundi? Diundi jadi berdasarkan tanggal berapa, mungkin di kami kan sudah ada mungkin 20 lagu, nanti di lotre gitu. Lagu yang sudah dimainkan kemarin manggung terakhir itu nggak bakalan dimainin di next gig. Jadi biasanya kan personel kan aku nggak mau lagu ini, nggak bisa. Semuanya by itu undian tadi. Undian ya. Jadi kita bikin lagu nggak hitungannya nggak sia-sia gitu loh. Tapi untuk formasi kali ini mungkin dicomot dari album 34 aja. Oh iya. Tapi nanti kalau pas ada Casper atau nanti bisa ke album 1, bisa ke album 2. Tergantung personel juga sih. Tapi biasanya yang diundi itu album 34. Oh gitu. Untuk covernya juga harus, kan kita beberapa cover kan. Biasanya kalau manggung itu ada covernya. Mulai dari Sepultura, terus Omega, Malvolent Creation kayak gitu. Pokoknya biasanya acak lah. Acak ya. Kadang Metallica gitu. Metallica, terus yang besok ini Monstrosity ya. Monstrosity. Keren. Oke, bisa kita nantikan ini album kelima ini. Udah dapat bocoran kan tadi apa? Yang pasti diawali dengan huruf H. Yang pasti lebih 9 ya. 9 track. Terus untuk konsepnya tetap atau lebih ada perubahan dikit ini untuk besok ini? Garis besar tetap sama sih. Cuman kita berusaha lebih mature. Maksudnya nggak terlalu ribet-ribet lah. Oh ya gitu ya. Dibikin enak aja. Tapi tetap sulit gitu lah. Iya. Enak tapi tetap unsur difficultnya masih ada lah gitu ya. Harus ada lah itu. Karena
memang mengusung technical death metal ya. Jadi nggak yang apa pada umumnya lah. Matematis lah. Nah, matematis ya. Iya. Bertanggung jawab. Iya. Dan bermartabat. Ini apa ya? Konsepnya ini malam ini jamaah metaliah ya. Iya, iya. Iya sih. Dulu saya bikin kata-kata itu waktu di kaos yang beberapa ya. Mungkin waktu gelar menik usia 10 tahun atau lupa saya. Iya, iya. Iya. Itu keren sekali loh itu. Jamaah metaliah yang ngarang Mas Inu ini. Ganti kan. Yang 15 tahun itu mendeath metalkan masyarakat dan memasyaratkan death metal. Yes. Mungkin yang ini kan kita masuk 25 tahun kan tahun ini. Ya 25 tahun. 25 tahun. Oh ya, ada acara apa rencana ini? Anniversary apa gimana? Mungkin ada sih kalau ada duitnya lah. Nah, ya pasti ada. Kebetulan kemarin kan saya dapat lokasi. Kan saya juga punya proyek band lain kan. Oh ya, yang tadi itu ya disebut ya. Bukan, proyek band alirannya slow rock Melayu. Oh, Itu pas kemarin main di sana, loh kok panggungnya cocok buat anniversary itu. gitu. Di Kediri juga ya? Di Kediri tapi pinggiran sana, timur selatan sana. Wah, ini wajib tunggu teman-teman. Anniversary yang ke-25 ini angka bagus juga loh Mas ya, ya kan? Iya, kita menghitungnya per 5 tahun aja, enggak tiap tahun dirayain enggak. Ya, bener nggak apa-apa, yang penting ada anniversary ya. Iya. Wah, ya ini wajib tunggu. Oke teman-teman, karena waktu ini aku delok ngene kan jame ternyata jame nang ndi? Jam pira Mas? Jam 8. Oh jam 8 ya nanti saya ada, karena saya ada acara lain sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol asik santai tapi yo serius juga sama Mas Inu ini yang konsepnya malam ini sangat keren sekali, jamaah metaliah teman-teman. Oke sampai bertemu di episode berikutnya di Kliteran TV. Sehat selalu ya Mas Inu. Sehat terus pokoknya ya, aja sampai kumat-kumat naik lo ya. Sehat terus, berkarya terus. Ditunggu album kelimanya ya. Tahun ini moga-moga bisa rilis. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.